Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi semakin seru nampaknya. Bicara soal cocokologi juga Bang Silvester, ini nama-nama PDIP kemudian yang berada dalam pusaran polemik. Betor Suryadi, kader PDIP menuding juga kader PDIP yang lain. Ini memang kenapa dia muncul tiba-tiba, niatnya untuk mengungkap fakta atau Bang Silvester melihat ada kepentingan politik yang lain? Ya, kalau saya lihat ya, Mas Pras dan Anji Wijayanto, saya lebih percaya mereka daripada Bitor. Kenapa Bang Silvester? Karena mereka memang tim sukses Pak Jokowi ya, dari gubernur dan juga waktu calon presiden. Ya. Intinya bahwa memang tidak ada, makanya tiba-tiba munculnya Bitor ini, saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena Rismon, Roy dan sebagainya, Tifa ini akhirnya mempercayai Bitor. Berarti kan ijazahnya dipalsukan di Pramuka, bukan di UGM. Kemarin mereka harusnya menurut saya ya, kalau memang mereka menuduh UGM sampai bikin tim tipu UGM, terus sekarang itu ada gugatan di pengadilan Solo dan Sleman, termasuk yang digugat itu pihak-pihak UGM. Harusnya fokusnya ini aja nih, kalau itu benar pun. Ya kan? Ngapain sekarang mereka mempercayai Bitor? Berarti kan orang-orang ini semua ini kan nggak punya bukti sama sekali gitu loh. Makanya saya bilang sampai hari ini, saya mengatakan masalah ijazah palsu itu buktinya nol besar. Nggak ada satupun yang bisa meyakinkan saya ataupun siapapun pihak berwajib ya kan, mengenai ijazah palsu. Makanya kemarin di Bareskrim itu ya kan, hasil dumasnya mereka itu kan sudah di stop ya kan, SP2 Lit, tapi katanya mau minta lagi gelar perkara khusus, ya silakan aja. Tapi kita ketahui bahwa itu udah ditutup gitu loh. Terus ada gugatan sebelumnya berapa tahun lalu, yaitu di PN Jakarta Pusat dan juga di kalau nggak salah Solo. Itu pun sudah ditolak oleh pengadilan atau NU. Jadi kan harusnya teman-teman ini kan belajar dari sejarah yang terjadi ini. Baik Bang Silvester. Pak Herman, dengan munculnya Betor Suryadi ini, akankah kemudian Roy Suryo dan teman-teman mendorong bagaimana kemudian kasus ijazah Pak Jokowi ini yang dituding palsu dibuka kembali, Pak Herman? Kalau bagi kami, ucapan Betor ini novum. Bukti baru. Bukti baru? Iya. Artinya, kenapa? Jokowi ini juga orangnya Bitor ini orangnya Jokowi juga, tim sukses Jokowi. Saya pernah nganter dia waktu syukuran Jokowi menang. Padahal saya tim Prabowo, saya pendukung Prabowo waktu itu. Dia Jokowi, kami ya biasalah beda kan. Karena partai saya PAN, dia ini kami fight untuk Prabowo waktu itu. Nah Bitor ini, saya antarin dia waktu syukuran di Balai Kartini, saya antarin. Tim Projo, berapa kali juga sukses buku kemana, saya antarin juga Bitor. Karena kami kan dekatan rumahnya. Jadi memang Bitor ini memang dulunya adalah pejuang. Artinya di sini Pak Herman ingin bicara Betor ini bisa menjadi material atau kemudian bukti baru yang dihasilkan atau bisa diberikan kepada pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Akan jadi bukti baru ini. Bitor akan kami jadikan saksi nanti di proses persidangan nanti. Bang Silvester, Bitor akan menjadi saksi. Jadi gini Pak, saya mohon maaf ya, saya nggak ngomong ini, tapi saya masalah ijazah palsu ini, ada namanya Denny Siregar bicara, saya baca sedikit ya. Isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang-orang bodoh. Cukup keras yang disampaikan. Terus yang kedua, ya kan, ini Pak Jimli Asediki, mantan Ketua MK mengatakan, upaya mempersoalkan ijazah Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat. Nah itu dari mereka, dari saya. Kok bisa-bisanya kalian bisa mempercayai seorang Bitor? Pak, Bitor ini saya tahun 2015 saya pernah ngasih dia duit. Nah ini saya ngomong fair aja. Bitor kau jangan nyangkal ya. Ini Silvester Matutina yang bicara ini. Mungkin karena Betor Suryadi adalah bagian dari PDIP dan pernah menjadi tim sukses dari Pak Jokowi. Gimana Bang Silvester menjelaskan kalau mengenai kemarin ini? saya lihat Bitor bukan dari timnya PDIP ya. Makanya kemarin Mas Pras juga sudah membantah, Andi Wijayanto sudah. Kalau menurut saya PDIP dalam hal ini tidak perlu disangkut pautkan.
Dan saya meyakini PDIP tidak ikut-ikutan sebenarnya, hanya ada yang dibawa-bawa yang nama-nama bubu. Tapi kalau otaknya menurut saya bukan teman-teman PDIP. Saya harus fair katakan itu. Oke, bukan di teman-teman PDIP, tapi atribusi PDIP tentunya melekat di nama Bitor, di nama Prasetyo Edy, di nama Andi Wijayanto. Bitor ini mantan PDIP. Kalau sekarang sih saya yakin sih enggak, atau mungkin dia masih punya KTA, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Pras sama Andi Wijayanto memang orang PDIP. Gitu. Dan saya yakin apa yang dikatakan Mas Pras itu bukan bohong, atau Paiman. Karena saya juga kenal mereka. Saya kenal mereka ya, menurut saya orang baik itu, dua orang itu kan. Nah, kalau Bitor ya tanda kutip lah, karena dia pernah minta saya, bro katanya, kita telepon pengusaha yuk pakai ini nomor teleponnya kantor staf presiden. Baik Bang Sylvester. Pak Herman, ini kita membuka profil dari Bitor Suryadi ya jadinya, tapi cukup kemudian tetap kuat ingin membawa Bitor Suryadi sebagai saksi dengan semua pertimbangan dan apa yang pernah disampaikan oleh Bang Sylvester dengan track record demikian? Saya sudah bilang ke Bitor, dia akan siap untuk menjadi saksi, menambah bukti baru ini. Menyatakan, memberikan kesaksian nanti di forum persidangan. Kenapa? Baik laporan yang di Mabes Polri ya, yang di TPUA itu yang sudah dihentikan itu, juga dengan ada laporan baru, harusnya menjadi dibuka lagi. Apalagi sudah ada permintaan dari TPUA kan untuk dibuka secara terbuka, digelar baru lagi. Karena dan itu juga ada surat perintah dari penghentian penyelidikan itu. Tapi ada juga komen dari Kapolri bahwa akan disetujui kalau memang dibuka secara terbuka. Kapolri juga siap. Nah, itu yang sedang kami tunggu-tunggu itu untuk dibuka gelar baru itu perkara itu dan itu. Nah, untuk di Polda Metro Jaya ini juga tidak bisa semata-mata langsung proses pendidikan, tapi harus ada putusan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu yang dinyatakan oleh pengadilan menyatakan bahwa itu asli. Jadi jangan buru-buru naik ke penyidikan gitu ya Pak Herman. Jadi harus ada dulu bukti. Ada bukti itu dulu. Artinya kalaupun dipaksakan Polda ini naik, tetap proses proses ulang terhadap ijazah Jokowi itu harus ditampilkan. Pak Herman, tapi kalau begini. tidak bisa, tidak memenuhi delik. Karena kuncinya ada di ijazah itu sendiri. Pak Herman, ini kisah dari ijazah Pak Jokowi menjadi panjang karena kemudian Roy Suryo dan teman-teman masih pada tujuannya untuk membuktikan penelitiannya. Tapi pasti menjadikan Bitor Suryadi sebagai saksi sudah ngobrol terlebih dahulu. Apa sih yang kemudian menjadikan Bitor Suryadi tiba-tiba muncul, hadir dengan statement yang kemudian cukup membuat gempar sudah begitu? Kan Bitor sudah diwawancari oleh Abraham Samad, ketua tim kami, Pak Abraham Samad sudah mewawancari Bitor di YouTube-nya, udah jelas sekali itu, dibuka secara transparan nama Bitor waktu itu. Jadi kami udah, dia sudah welcome lah untuk bilang akan memberikan dukungan untuk penguatan dari pembuktian ini, Universitas Keluaran Pramuka ini gitu. Dia siap itu untuk menjadi saksi itu. Baik, Bitor Suryadi siap menjadi saksi. Bang Sylvester, laporan yang di Polda Metro Jaya atas Roy Suryo dan teman-teman. Dengan munculnya nama Bitor, akankah kemudian ada laporan lagi baru terhadap Bitor Suryadi? Bisa saja, pastinya ada ya, karena dalam hal ini Bitor menfitnah ya, atau melakukan kebohongan ya kan, pencemaran nama baik dan sebagainya lah. Terus ya bisa saja. Terus yang kedua, saya tidak sependapat ya dengan Pak Herman tadi bahwa laporan di Polda Metro ini harus secepatnya diadakan gelar perkara, setelah itu naik ke penyidikan. Karena sudah terlalu lama juga ya kita menunggu, ini kok belum jalan juga gitu loh. Nah, kenapa? Karena jadi ijazah Pak Jokowi itu kan kemarin sudah dikasih ke Bareskrim, sudah yang asli, ya kan? Terus sudah dikembalikan lagi, ya kan, di waktu konferensi pers juga udah ditunjukkan yang fotokopi, yang di sampingnya juga yang asli. Sekarang kan begini Pak, kalau saya lihat harusnya kan bapak-bapak mereka ini kan gugat atau bikin LP lagi baru entah apalah ya kan dari kasusnya Bitor. Ya kan bukan. Harusnya kan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan dong. Baik Bang Sylvester. Jadi jangan sampai juga ya kan
ini udah istilahnya udah NO ya. Kalau bukan saya mau ngomong kalah ya, udah gugatan NO di mana-mana. Saya yakin juga ya. Ini keyakinan saya Pak, bukan saya meramal ya, bahwa gugatan di Solo dan juga di Sleman itu kemungkinan besar juga akan ditolak ya. Baik, baik. Kita masih tunggu bagaimana proses hukum yang akan berlangsung. Kemungkinan masih bisa saja terjadi. Terima kasih Bang Silvester, terima kasih Pak Herman. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.